Namaku Rani. Usia 23 tahun. Aku tinggal di sebuah pesantren putri kecil di pinggiran kota Serang. Aku bukan santri biasa. Aku di sana bukan karena ingin jadi ustazah atau mengejar ilmu agama yang tinggi. Aku di sana karena pelarian. Dari rumah, dari masa lalu, dari diriku sendiri. Sudah 2 tahun aku hidup dalam sunyi. Hari-hariku diisi dengan zikir, mengajar anak-anak kecil mengaji, menyapu lantai musala, dan menutup diri dari dunia luar. Di pesantren ini, kami diajarkan untuk menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga aurat, dan menjauhi fitnah. Tapi tidak ada yang bisa mengajariku cara melupakan. Hingga malam itu datang. Malam di mana seorang pria asing datang membawa tas besar dan wajah lelah. Ini Ustaz Ilham dari Jakarta. Mulai besok beliau akan membantu mengajar dan memimpin kajian malam, kata Bunyai, pemilik pesantren. Semua santri menunduk sopan. Tapi aku sempat mengangkat wajah, hanya sekilas. Dan saat itu pula, mata kami bertemu. Aku cepat-cepat menunduk, tapi terlambat. Tatapan itu sudah terlanjur menyelinap ke dalam pikiranku. Matanya tajam, tapi teduh. Wajahnya bersih, dengan sedikit jenggot yang rapi. Ia tampak seperti pria yang membawa beban, tapi juga ketenangan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidak bisa tidur. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih awal ke dapur umum. Aku ingin menghindar, aku bilang pada diri sendiri. Tapi mengapa tangan ini sibuk memperbaiki jilbab, merapikan gamis, dan mengoleskan sedikit lip balm yang tersimpan diam-diam di bawah tumpukan mukena? Setelah sarapan, aku melihatnya lagi. Ia berdiri di depan musala, berbicara dengan Bunyai. Dan entah bagaimana, langkahku terhenti tak jauh dari sana. Assalamualaikum, sapanya. Suaranya dalam, tenang. Aku membalas lirih, Waalaikumsalam. Mataku tak berani menatap. Tapi hatiku seperti dibangunkan dari tidur panjangnya. Hari-hari berikutnya, Ustaz Ilham mulai mengajar tafsir dan hadis. Suaranya menjadi suara baru yang menggema setiap malam, menggantikan sunyi yang biasanya menemaniku. Ia tidak pernah menatap terlalu lama. Tapi kadang, di tengah kajian, aku merasa matanya berhenti di wajahku beberapa detik lebih banyak dari seharusnya. Dan aku membencinya. Aku benci bagaimana suaranya menembus relung hati yang selama ini kututup rapat. Aku benci bagaimana dia bisa membuat aku berdoa lebih lama setelah salat, hanya agar aku bisa melihatnya keluar dari musala terakhir. Hingga suatu malam, semua berubah. Pesantren menjadi hening lebih cepat malam itu. Listrik mati karena hujan deras. Santri-santri lain sudah tertidur di bilik mereka masing-masing. Tapi aku, entah kenapa, duduk di dekat jendela kamarku. Jendela itu menghadap ke halaman belakang tempat musala kecil berdiri. Dan di sana, aku melihatnya. Ustaz Ilham. Berdiri sendirian di bawah lampu minyak, sedang membaca kitab. Air hujan masih menetes dari atap, dan sorot cahaya temara menari-nari di wajahnya. Aku terpaku. Tapi saat aku ingin menutup tirai, ia menoleh. Dan ia melihatku. Kami hanya berdiam. Aku tidak bergerak. Ia tidak mengalihkan pandang. Tak ada kata. Tak ada senyum. Hanya mata yang saling bicara dalam diam. Dan malam itu, sesuatu retak dalam hatiku. Esok harinya aku mencoba menghindar. Aku duduk di barisan paling belakang saat kajian. Aku pulang lebih cepat setelah maghrib. Tapi tetap saja,
Malam berikutnya aku kembali berdiri di jendela. Menunggu. Dan ia datang lagi. Sejak itu, jendela kamarku menjadi saksi. Kami tak pernah bicara. Tak pernah menyapa. Tapi setiap malam, kami bertemu dalam diam. Ia di musala, aku di balik tirai. Kadang ia hanya duduk membaca. Kadang ia menatap ke arahku lebih lama dari biasanya. Dan itu cukup. Cukup untuk membuat malam-malamku dipenuhi rasa bersalah dan rindu yang tak ku mengerti. Suatu malam, aku nekat. Aku menulis sepucuk kertas kecil. Ustaz, apakah dosa jika hati ini tak mampu dikendalikan, bahkan dalam tempat sebaik ini? Kertas itu kulipat dan kutaruh di rak dekat mimbar saat musala sepi. Aku tak tahu apakah dia akan membacanya. Tapi keesokan harinya, saat aku membersihkan musala, aku melihat balasannya tertulis di halaman belakang kitab tafsir. Dosa bukan karena rasa, tapi karena pilihan. Hati bisa salah arah, tapi tangan jangan sampai ikut tersesat. Tanganku gemetar. Sejak saat itu, kami tahu. Kami tahu bahwa kami sedang bermain api dalam taman suci. Tapi kami tidak berhenti. Tidak bisa. Sampai malam itu datang. Malam di mana aku kembali berdiri di jendela, tapi ia tak muncul. Aku menunggu. 5 menit. 10. 30. Hujan turun deras lagi. Tapi ia tidak datang. Dan tepat saat aku hendak menutup tirai, seseorang mengetuk pintu kamarku. Pelan. Sangat pelan. Aku membeku. Siapa? Di malam seperti ini? Aku berjalan perlahan. Napasku berat. Jantungku menggila. Dan saat ku buka pintu, hanya sedikit, hanya sekecil celah. Aku melihatnya. Ustaz Ilham. Basah kuyup. Matanya merah. Aku harus bicara, katanya pelan. Tolong, hanya sebentar. Dan saat itu, dunia seperti berhenti berputar. Pintu kamarku masih setengah terbuka. Di baliknya, Ustaz Ilham berdiri dengan jas hujan yang sudah menempel di kulit, meneteskan air, wajahnya gelap dalam remang-remang lorong asrama. Suaranya lirih, hampir tak terdengar oleh telinga biasa. Tapi malam itu, aku mendengarnya seperti dentuman petir dalam dada. Aku harus bicara hanya sebentar. Aku tak menjawab. Hanya memandangi matanya, mata yang sama yang menembus tidur dan zikirku selama berminggu-minggu terakhir. Mataku bergerak ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapa-siapa. Dan dalam satu tarikan nafas yang begitu berat, aku membuka pintu lebih lebar. Masuklah, bisikku. Langkahnya pelan, tapi berat. Seolah dia tahu, setiap jejak yang ditinggalkan malam itu akan mencatat dosa yang tak akan mudah dihapus. Pintu kututup perlahan. Dunia di luar lenyap. Yang tersisa hanya kami dan suara hujan yang merintik lembut di atap seng. Dia berdiri di tengah ruangan kecilku. Matanya menatap rak buku kecilku, mukena yang masih tergantung di paku, dan sajadah yang belum sempat dilipat. Ruanganmu tenang, ucapnya. Tapi bukan itu yang ingin ia sampaikan. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Aku tahu ini gila, lanjutnya. Tapi malam-malam itu, jendela itu, kamu tahu juga, kan? Aku tak menjawab. Mulutku terkunci. Tapi aku berjalan pelan, duduk di pinggir ranjangku. Tubuhku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena aku tahu, setelah malam ini,
hidupku tak akan pernah sama lagi. Ilham masih berdiri. Jemarinya mengepal. Napasnya memburu. Aku bukan ustaz yang sempurna, Rani. Aku bukan malaikat. Tapi aku juga bukan pria yang datang ke pesantren untuk menghancurkan orang. Aku menatapnya, mataku mulai basah. Lalu kenapa kau datang ke kamarku? Ia menarik napas dalam, lalu melepaskannya berat. Karena aku sudah terlalu lama menahan diri. Karena aku tidak tahu harus mematikan apa yang sudah tumbuh ini sendirian. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke ujung jari. Kata-katanya menamparku, tapi bukan karena marah, karena aku juga merasakan hal yang sama. Setiap malam aku bicara pada Allah, lanjutnya. Tapi dalam zikirku, ada wajahmu. Dalam sujudku, ada suara tawamu waktu mengajari anak-anak membaca alif. Aku menutup wajah dengan telapak tangan. Ini salah, Ilham. Aku tahu. Tempat ini suci. Aku tahu. Aku takut. Ia duduk perlahan di depanku. Dekat. Sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya, wajah kami sejajar, tanpa hijab, tanpa batas. Hanya dua manusia yang sama-sama tersesat dalam rasa yang tak seharusnya tumbuh. Ia mengulurkan tangannya, lalu berhenti di tengah jalan. Tak berani menyentuhku. Aku tidak akan memaksa. Aku tidak akan meminta apapun. Aku hanya ingin malam ini kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Aku menangis. Dan entah kenapa, air mata itu jatuh tanpa malu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena aku lelah menahan semuanya sendirian. Kami duduk dalam diam. Nafas kami berpadu dalam ruang kecil yang terasa semakin hangat. Dan saat aku akhirnya mendongak, matanya masih menatapku, penuh luka, penuh cinta, dan penuh larangan. Apa rencanamu? Tanyaku pelan. Aku ingin pergi, jawabnya cepat. Keluar dari pesantren ini. Tapi sebelum itu, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak main-main. Aku menggigit bibir bawahku. Kalau kamu pergi, aku akan sendiri lagi. Aku tahu. Lalu kenapa kamu datang kalau akhirnya meninggalkan? Dia menatapku tajam. Karena aku pengecut, Rani. Aku ustaz yang takut pada fitnah. Tapi lebih dari itu, aku takut menyakitimu. Aku berdiri pelan. Kamu sudah menyakitiku malam ini. Dengan harapan. Dengan hadir. Dengan semua ini. Dan tiba-tiba semuanya meledak. Ilham bangkit. Langkahnya mendekat. Jemarinya menyentuh pundakku. Dan untuk pertama kalinya, kami bersentuhan. Listrik kecil menjalar dari sentuhan sederhana itu. Tapi tubuhku tidak mundur. Tidak juga jiwaku. Aku memejamkan mata. Maafkan aku, bisiknya. Dan sebelum ada waktu untuk logika bicara, bibir kami bertemu. Lembut. Gemetar. Dan sekejap setelahnya, aku menyadari aku telah melewati batas. Batas yang selama ini kujaga dengan doa dan ketakutan. Tapi malam itu, semuanya lenyap dalam desah nafas dan suara hujan di atap. Saat kami membuka mata kembali, kami tahu tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Ilham berdiri. Wajahnya pucat. Aku harus pergi. Aku hanya mengangguk. Tidak menangis. Tidak menahannya. Karena aku tahu malam ini adalah milik kita. Tapi besok pagi,
dunia tidak akan memberi maaf. Ia melangkah keluar tanpa menoleh. Dan aku menutup pintu perlahan, lalu bersujud di sajadah yang masih lembab oleh embun malam. Tangisku pecah, bukan karena penyesalan, tapi karena aku tahu, cintaku pada Ilham adalah kenyataan paling indah dan paling berdosa dalam hidupku. Dan keesokan paginya, kamar Ilham kosong. Ia pergi, meninggalkan kitab, sehelai sorban, dan secari kertas yang terselip di bawah pintuku. Rani, aku akan kembali. Tapi tidak sebagai ustazmu. Aku akan kembali sebagai laki-laki yang ingin menebus rasa ini dengan jalan yang halal. Tunggulah aku. Tapi aku tahu, tidak semua janji bisa ditepati. Tidak semua cinta bisa ditebus. Dan tidak semua dosa bisa dilupakan. 2 minggu sejak malam itu. 2 minggu sejak pintu kamarku ditutup dengan rasa yang masih basah oleh dosa dan harapan. Dan 2 minggu juga aku hidup seperti mayat yang bernapas. Ustaz Ilham pergi. Tidak ada pesantren lain yang tahu kemana dia pindah. Bahkan Bunyai hanya bilang dia kembali ke Jakarta karena urusan keluarga. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Kami tahu. Malam-malam setelah kepergiannya adalah malam paling sunyi dalam hidupku. Aku tak lagi duduk di jendela. Tak lagi menunggu cahaya lampu minyak dari halaman belakang. Yang kulihat hanya bayangan wajahnya, dan yang kudengar hanya gema bisikannya malam itu. Aku akan kembali sebagai laki-laki. Tapi waktu tidak pernah punya belas kasihan pada perempuan seperti aku. Perempuan yang jatuh pada cinta di tempat yang seharusnya suci. Perempuan yang melepaskan genggaman akal sehatnya untuk kehangatan satu malam yang penuh rasa takut dan rindu sekaligus. Lalu semuanya runtuh. Pagi itu, Bunyai memanggilku ke ruang belakang. Wajahnya datar, tapi matanya tajam seperti pisau yang telah diasah dengan luka. Rani, katanya pelan. Ada yang ingin saya tanyakan. Dan saya harap kamu jujur. Aku menggigit bibir. Tanganku dingin. Beberapa malam lalu, ada yang melihat seseorang masuk ke kamar santri. Dan katanya, kamar itu kamarmu. Aku tidak menjawab. Awalnya saya tidak percaya. Tapi ini pesantren. Tempat ini punya mata yang tidak tidur. Aku hanya menunduk. Napasku tak teratur. Hatiku ingin melarikan diri kemanapun kecuali di depan tatapan itu. Lalu, kamu terlambat haid. Sudah sebulan lebih, bukan? Aku mendongak. Tubuhku menggigil. Bu, kamu mengerti betapa serius ini, Rani? Aku hanya bisa menangis. Tubuhku lunglai. Jantungku berhenti berdetak. Dunia di bawah kakiku runtuh, lalu menelanku hidup-hidup. Hari itu, kabar itu menyebar seperti api di ladang kering. Pelan, panas, dan tak bisa dihentikan. Tak ada yang menuduh terang-terangan, tapi tatapan mereka cukup untuk membuatku lumpuh. Santri-santri mulai menjauhiku. Suara-suara lirih terdengar setiap aku melewati koridor. Beberapa bahkan memindahkan mukena mereka dari rak yang sama denganku. Dan yang paling menyakitkan, Bunyai mulai membatasiku. Tidak lagi memintaku mengajar anak-anak mengaji. Tidak lagi menugaskanku membersihkan musala. Aku hanya duduk di kamar, seolah dunia telah menjatuhkan vonis. 3 hari kemudian, aku dipanggil lagi. Kali ini bukan hanya Bunyai, tapi juga seorang ibu berpakaian rapi, dengan map di tangan dan wajah penuh penilaian. Konselor, kami ingin memastikan, Rani,
Kamu akan kami bawa ke klinik sore ini. Aku hanya diam. Mereka pikir aku hamil. Dan aku sendiri pun tak yakin aku tidak. Di ruang kecil klinik itu, aku duduk di kursi tunggu dengan tangan berkeringat. Setiap detik adalah mimpi buruk yang ingin kuakhiri, tapi juga tak bisa kuhindari. Aku menunduk, membaca istighfar dalam hati, berharap Allah masih melihatku dengan mata kasih. Dan saat dokter keluar dengan ekspresi netral, dunia seakan berhenti berputar. Negatif. Aku menghela napas. Tapi yang lebih menyakitkan dari tuduhan adalah bahwa seisi dunia telah menganggapku bersalah bahkan sebelum tahu hasilnya. Bunyai hanya mengangguk singkat. Kau tetap harus pergi. Ini bukan tentang benar atau tidak. Ini tentang nama baik pesantren. Dan batas yang sudah kau langkahi. Aku hanya mengangguk. Tidak membela. Tidak menangis. Karena hatiku sudah habis sejak malam itu. Aku mengemasi barang-barangku di pagi yang hening. Tidak ada pelukan. Tidak ada salam perpisahan. Hanya suara koper kecil yang berderak menyusuri lorong tempat dulu aku mengajar anak-anak mengaji. Dan saat aku keluar gerbang, seseorang berdiri di sana. Ilham. Dengan mata bengkak dan wajah yang tak pernah semuram itu. Maafkan aku, Rani. Aku terlambat. Aku hanya memandangnya. Lama. Kenapa kau kembali? Karena aku berjanji. Sudah tidak ada tempat untuk kita. Tidak di sini. Tidak dimanapun. Tapi kita bisa mulai dari awal. Di tempat lain. Dengan cara yang benar. Aku tersenyum pahit. Kamu bisa mulai ulang. Aku tidak. Dunia sudah menuliskan nama baru di dahiku. Dan tak ada yang bisa menghapusnya. Dia menggenggam tanganku. Tapi aku menariknya pelan. Aku mencintaimu, Ilham. Tapi cinta tidak cukup untuk melawan dunia. Ia menunduk. Tangisnya jatuh. Dan di bawah langit pagi yang belum terang sepenuhnya, kami berpisah. Tanpa kata, tanpa pelukan. Hanya dua hati yang sama-sama luka. Namaku Rani. Aku pernah menjadi santri. Pernah mencoba suci. Pernah mencoba taat. Tapi aku juga pernah jatuh. Pernah dicintai dengan cara yang salah di tempat yang seharusnya benar. Dan sampai hari ini, aku masih berdiri. Tidak lagi di pesantren. Tidak lagi sebagai pengajar. Tapi sebagai wanita yang tahu satu hal. Terkadang, yang paling suci pun bisa ternoda. Bukan karena niat, tapi karena hati terlalu manusiawi. Dan cinta, seperti malam itu, datang tanpa aba-aba lalu pergi tanpa pamit. Setelah diusir dari pesantren, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku bahkan tidak tahu lagi di mana rumah itu berada. Orang tuaku sudah lama menyerah padaku. Aku hanya membawa satu koper, satu tas ransel, dan kenangan malam yang terus berbisik dalam tidurku. Aku turun di terminal kecil kota Cilegon dan berjalan tanpa arah. Langit mendung, seperti tahu isi dadaku. Dunia terasa sempit, tapi entah kenapa, aku merasa bebas untuk pertama kalinya. Bebas, tapi kosong. Aku menumpang di rumah seorang kenalan lama, Mbak Rika, teman sepesantren dulu yang kini bekerja sebagai guru TK swasta. Ia menyambutku tanpa tanya, tanpa menilai. Hanya menawarkan kamar kecil, nasi hangat, dan selimut bersih. Nginep dulu di sini. Nanti kalau kamu mau cari kerja, kita bisa cari bareng, katanya lembut.
Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena ada manusia yang masih mau membuka pintu untuk orang sejatuh aku. Seminggu berlalu. Aku mulai membantu di TK tempat Mbak Rika mengajar. Bukan sebagai guru, tentu. Hanya membantu menyuapi anak-anak, membersihkan meja, atau menyanyi bersama mereka. Suara tawanya, teriakannya, menjadi pelipur luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi setiap malam, saat lampu dimatikan dan anak-anak tidur, aku kembali sendiri. Dan dalam sunyi kamar sempit itu, aku membayangkan kembali suara Ilham. Tatapan Ilham. Jari-jarinya yang sempat menyentuh pipiku dengan gemetar. Dan malam, yang tak bisa kuhapus dari pikiranku. Aku mencoba menghindar dari ingatan itu. Tapi seperti bayangan, ia terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Sampai suatu hari, Mbak Rika masuk ke kamarku membawa surat. "Ran, ini buat kamu. Dikirim dari Jakarta. Ada nama pengirimnya." Aku menatap amplop itu. Tanganku langsung gemetar. Nama di pojok kiri atas membuat nafasku tercekat. Ilham Fauzi. Aku membuka pelan. Isinya singkat, tapi cukup untuk mengguncang seluruh tubuhku. "Rani, aku sudah resign dari lembaga. Aku sekarang tinggal di Bandung, mengajar privat, dan ikut pengabdian di komunitas sosial. Tapi setiap malam, aku masih menyebut namamu dalam doaku. Aku tahu kita tidak bisa kembali ke malam itu. Tapi aku masih ingin tahu, apakah hatimu juga belum pergi sejauh itu?" Tanganku meremas kertas itu. Aku tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Yang kurasakan hanya satu hal. Aku belum selesai dengan dia. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasa tubuhku lemas. Pusing. Mual. Awalnya kupikir karena lelah mengurus anak-anak TK. Tapi Mbak Rika menyarankan untuk ke klinik. Aku menolak. Tapi malamnya, saat darah keluar begitu banyak, dan tubuhku menggigil di lantai kamar mandi, aku tahu tubuhku pun belum selesai dengan masa lalu. Dokter bilang itu pendarahan ringan karena gangguan hormon. Tapi dia juga menanyakan, kapan terakhir kali haidmu teratur? Aku tak bisa menjawab. Dia hanya menatapku, lalu menuliskan resep dengan tatapan penuh tanda tanya. Di luar klinik, hujan turun lagi. Dan aku merasa waktu memutar ulang. Semua kembali ke malam itu. Malam di jendela. Malam saat tangan kami bersentuhan dalam diam. Malam saat cinta dan dosa tak lagi terpisah. Aku berjalan pulang dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Dan saat aku membuka pintu rumah Mbak Rika, aku tertegun. Ilham. Berdiri di depan pintu. Basah kuyup oleh hujan. Lagi. Dia tidak bicara. Aku pun tidak. Kami hanya duduk di lantai ruang tamu, diam, seperti dua orang asing yang pernah punya dunia mereka sendiri, dan kini duduk sebagai sisa dari kehancuran itu. "Aku tak bisa lari darimu, Ran," katanya akhirnya. "Kemanapun aku pergi, kamu tetap ikut. Dalam mimpi, dalam sujud." Aku menggigit bibir. Aku nyaris kehilangan nyawaku karena kamu. Dia menunduk. Aku tahu. Dan aku menyesal. Tapi kamu datang lagi. Karena aku bodoh. Tapi bodoh yang mencintaimu. Aku tertawa kecil. Pahit. Cinta itu bukan alasan untuk datang ke rumah perempuan malam-malam, Ilham. Apalagi kalau kamu ingin menebus segalanya. Dia menatapku.
Matanya seperti malam dulu. Redup, tapi penuh bara. Aku ingin menikahimu, Rani. Diam-diam, kalau perlu. Aku tidak peduli dunia. Aku hanya ingin hatiku kembali utuh. Aku menoleh. Nafasku sesak. Hatiku terbelah dua. Satu bagian ingin memeluknya, menerima, dan melupakan semua luka. Tapi bagian lain tahu, dosa kami tak bisa diselesaikan hanya dengan akad. Aku butuh waktu, bisikku. Aku akan menunggu. Bahkan jika itu bertahun-tahun. Dia berdiri, menyentuh kepalaku, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Dan aku tahu, malam itu bukan akhir, tapi awal dari luka baru yang akan kami bawa bersama, meski tak lagi saling menggenggam. Beberapa hari setelah Ilham datang dan mengucapkan niatnya untuk menikahiku, hidupku berubah. Bukan karena aku langsung bahagia, bukan karena luka-luka langsung sembuh, tapi karena dunia di sekitarku mulai mencium aroma yang tak biasa. Mbak Rika menjadi lebih banyak diam. Ia tetap ramah, tetap membantuku menyisir rambut anak-anak TK sebelum belajar, tetap memberiku teh hangat setiap pagi. Tapi aku tahu, ada yang berubah dalam caranya menatapku. Lalu, ada bisikan-bisikan dari guru-guru lain. Kata mereka, aku pernah diusir dari pesantren. Kata mereka, aku dekat dengan seorang ustaz. Kata mereka, aku menyembunyikan sesuatu di rahimku. Dan aku hanya diam. Karena membela diri terasa lebih melelahkan daripada menanggung fitnah. Suatu malam, setelah anak-anak tidur dan guru-guru pulang, Mbak Rika masuk ke kamarku. Wajahnya tenang, tapi matanya serius. Ran, katanya, kamu tahu aku sayang kamu. Tapi aku juga harus jujur. Aku menunduk. Hatiku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Beberapa orang di yayasan mulai bertanya tentang masa lalumu. Mereka tahu kamu bukan sekadar relawan biasa. Aku mengangguk. Tak ada yang bisa kusembunyikan lagi. Kamu harus pergi. Kata-kata itu sederhana. Tapi sakitnya seperti pedang yang mencabik tulang. Mereka bilang kamu membawa aib. Dan sebagai lembaga pendidikan anak-anak, mereka tak bisa menanggung resiko. Aku menggigit bibir. Mataku panas. Maaf, Ran. Aku sudah coba bertahan. Tapi aku bukan pemilik yayasan. Aku hanya guru. Aku berdiri. Memeluknya erat. Dan air mataku jatuh, bukan karena aku diusir lagi, tapi karena aku merasa kehilangan satu-satunya manusia yang pernah menerimaku tanpa syarat. Aku pindah ke kamar kontrakan kecil di daerah yang sepi. Sebuah rumah kayu yang sudah lapuk, dengan jendela berjeruji dan bau lembab di dinding. Tapi setidaknya, itu milikku. Ilham mengirim uang untuk menyewa selama 3 bulan. Aku tak minta, tapi ia tetap melakukannya. Katanya, itu bukan sedekah. Itu tanggung jawabku. Aku mulai menjahit kecil-kecilan. Baju anak. Sarung. Mukena. Apa saja yang bisa kujual ke tetangga sekitar. Hidupku kembali sederhana. Tapi tidak pernah kembali tenang. Karena setiap malam, aku bermimpi. Tentang bayi. Tentang suara tangis di sudut kamar. Tentang darah di lantai. Dan tentang wajah Ilham yang menatapku dengan tanya, apa yang kau sembunyikan dariku, Rani? Satu pagi, aku tak sanggup bangun dari ranjang. Kepalaku berat, tubuhku menggigil. Aku muntah hingga perutku kosong.
Dan saat kulihat kalender di dinding, hatiku berhenti. Sudah 2 bulan. Aku ke klinik dengan kaki gemetar. Sendiri. Tanpa siapapun. Dokter memeriksaku singkat, lalu tersenyum tipis. Kamu hamil. 14 minggu. Dunia menjadi hitam. Aku berjalan pulang seperti mayat. Di kepalaku hanya ada satu suara, Ilham tidak tahu. Dan aku tidak tahu, apakah dia masih mau tahu. Malam itu, aku meneleponnya. Suaranya masih hangat, masih tenang, masih Ilham yang dulu membuatku menangis di teras musala. Aku hamil, kataku pelan. Hening. Lama. Kamu yakin? Tentu. Hening lagi. Aku akan datang. Besok. Pagi harinya, aku menunggu di depan kontrakan. Rambutku kusut, wajahku pucat, tapi perutku yang belum nampak sudah berisi 2 jiwa yang sedang ketakutan. Aku dan anakku. Ilham datang dengan motor sewaan. Ia tampak lebih kurus, tapi tatapannya masih sama. Ia memelukku pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa seperti manusia lagi. Kita nikah, Ran, katanya. Aku menunduk. Orang akan bilang kita menikah karena aib. Biar. Yang penting kita bukan lagi pelaku dosa, tapi pejuang taubat. Aku mengangguk. Air mataku mengalir tanpa suara. Tapi dunia tak pernah semudah itu. Seminggu kemudian, saat kami bersiap untuk menikah diam-diam di kantor KUA, seseorang datang ke kontrakanku. Pria tua dengan baju koko putih dan peci hitam. Wajahnya keras. Matanya penuh luka. Aku ayah Ilham. Aku dan Ilham saling pandang. Tubuhku langsung lemas. Aku sudah tahu semua. Dari pesantren. Dari keluarga Bunyai. Dari orang-orang yayasan. Ilham berdiri, tenang. Ayah, dengarkan dulu. Dengar apa? Suaranya naik. Kau jatuhkan nama keluarga. Kau hancurkan masa depanmu untuk perempuan yang bahkan. Ayah. Ilham memotong. Tapi ayahnya sudah pergi. Dan di udara yang tertinggal, hanya bau penolakan. Malam itu, Ilham duduk di depan pintu. Matanya kosong. Dia memutuskan semua bantuan. Aku tidak lagi punya tempat di rumah. Bahkan pekerjaanku di komunitas sosial ikut ditarik. Aku duduk di sampingnya. Pergilah. Aku bisa urus ini sendiri. Dia menatapku. Jangan pernah bicara seperti itu. Aku tak punya apa-apa sekarang, tapi aku masih punya kamu. Dan anak kita. Aku menangis. Lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya, cinta kami benar-benar diuji bukan oleh nafsu, tapi oleh kehilangan. Kami belum menikah. Kami belum punya rencana. Tapi setiap malam, Ilham mengimami syalatku. Setiap pagi, ia menyuapi bubur ke mulutku. Dan setiap kali aku meraba perutku yang mulai membesar, aku tahu kami sedang membangun sesuatu. Meskipun dari reruntuhan. Tapi aku juga tahu, dunia belum selesai menyiksa kami. Dan mungkin, luka berikutnya akan datang bukan dari luar, tapi dari masa laluku sendiri. Bulan ke-6 kehamilanku, tubuhku mulai berubah. Perutku membesar, langkahku melambat, dan emosi dalam diriku tak bisa lagi disembunyikan. Tapi yang paling terasa bukan perubahan fisik.
melainkan kecemasan bahwa sesuatu akan datang. Sesuatu yang belum selesai. Dan aku benar. Hari itu, aku sedang duduk di beranda kontrakan kecil kami. Ilham sedang keluar mencari pekerjaan sambilan. Tanganku mengelus perutku pelan sambil membacakan surat Maryam. Suara air dari selokan kecil di samping rumah mengalir tenang. Lalu seseorang memanggil namaku. Rani. Aku menoleh. Dan jantungku seakan berhenti berdetak. Di hadapanku berdiri seorang pria bertubuh tegap, berjenggot tipis, dengan mata yang pernah kutangisi bertahun-tahun lalu. Bayu. Pria yang dulu pernah memintaku menikah. Pria yang kutolak karena aku memilih pesantren dan kehidupan yang lebih bersih. Pria yang dulu menghilang tanpa kabar, dan sekarang berdiri di depan rumahku, menatap perutku dan wajahku yang penuh tanda tanya. Boleh bicara sebentar? Tanyanya pelan. Aku berdiri perlahan, tubuhku gemetar. Kenapa kamu di sini? Aku dengar tentang kamu. Dari teman lama. Dari pesantren. Dari Bunyai. Aku menelan ludah. Kamu jauh-jauh datang untuk menilai. Dia menggeleng. Untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Aku hanya diam. Boleh aku tahu, anak itu dari siapa? Aku tidak menjawab. Dan diamku, seperti selalu, menjawab lebih keras daripada kata-kata. Bayu menatapku dalam. Aku masih belum menikah, Rani. Dan jujur, aku tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Lalu kenapa kamu datang? Dia menarik napas panjang. Karena aku ingin kamu tahu, aku masih ingin menikahimu. Dunia seakan berputar. Apa? Kalau laki-laki yang memberimu anak ini tidak sanggup bertanggung jawab, aku bersedia. Aku tertawa kecil. Pahit. Ilham sudah bersujud di sampingku setiap malam. Dia tak pernah lari. Bayu menunduk. Lalu kenapa kamu terlihat seperti perempuan yang masih sendiri? Aku tercekat. Dan saat itu, Ilham datang. Sore itu menjadi sore paling bisu dalam hidupku. Ilham masuk ke rumah. Menaruh tasnya. Menatapku. Menatap Bayu. Lalu menatap perutku. Siapa dia? Tanyanya tenang. Aku menatapnya penuh luka. Bayu. Masa laluku. Ilham mendekat. Wajahnya tetap tenang, tapi rahangnya mengeras. Kenapa dia di sini? Aku yang datang, potong Bayu. Aku tidak tahu kamu masih bersama Rani. Aku hanya ingin tahu keadaannya. Hening. Berat. Ilham duduk di lantai. Kalau kamu peduli, pergilah. Karena kami sudah terlalu banyak ditinggalkan oleh dunia untuk kembali dipisahkan oleh masa lalu. Bayu memandangku sekali lagi. Kalau kau pernah tersakiti lagi, Rani, kau tahu kemana harus pergi. Dan dia pergi. Tanpa suara. Tanpa pamit. Malam itu, aku dan Ilham tak bicara. Hanya duduk bersandar di dinding, saling membelakangi. Suara jangkrik mengisi keheningan. Kenapa kamu tidak marah? Tanyaku pelan. Karena aku sudah terlalu banyak berdosa padamu. Aku tidak berhak marah atas kunjungan seseorang yang bahkan tidak menyakitimu. Aku menoleh. Ia masih menatap lantai. Aku takut kamu pergi, bisikku. Dia tersenyum kecil. Aku sudah pergi sekali, Rani. Dan sejak itu, aku tidak pernah tenang. Jadi kali ini, aku memilih diam.
menjagamu. Walau dunia tidak melihat kita pantas. Aku menangis. Karena aku tahu, tidak semua cinta butuh pengakuan. Tapi cinta yang sejati akan bertahan dalam diam yang setia. 3 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan. Matanya mirip aku, tapi senyumnya senyum ilham. Kami menamainya Maryam Az-Zahra, karena dia adalah cahaya di tengah kelam, harapan di tengah luka. Dan meskipun kami belum menikah secara sah karena kendala hukum dan penolakan keluarga, Ilham tetap di sisiku. Menulis nama belakangnya di akta, walau hanya sebagai wali. Kami tak punya pesta, tak ada penghulu. Tapi setiap malam, saat Ilham mengimami sholat dan Maryam terlelap di antara kami, aku tahu kami telah membangun keluarga dari sisa-sisa reruntuhan. Dan itu cukup. Suatu malam, saat aku menyusui Maryam, aku bertanya, kalau suatu hari dia besar dan bertanya bagaimana dia lahir, apa yang akan kamu jawab? Ilham tersenyum, lalu mengecup keningku. Akan kukatakan, dia lahir dari cinta yang tidak diterima oleh dunia, tapi diterima oleh langit. Karena meskipun penuh luka, cinta kami tidak pernah berhenti berdoa.